Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Saudaraku seiman, Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada siang hari ini saya diperjumpakan oleh Allah dengan Bapak Ibu sekalian. Dalam kajian kita di siang di bulan Ramadan ini, kita akan mengungkap kajian dengan tema bagaimana Allah mengatur dunia untuk manusia. Apakah Allah ciptakan dunia itu hanya untuk manusia atau untuk seluruh makhluk? Apakah Allah mengaturnya hanya untuk manusia atau untuk seluruh makhluk? Tapi siapa makhluk yang paling mulia di muka bumi? Manusia. Maka kekhususan ciptaan Allah itu memang untuk manusia, meskipun diciptakan untuk seluruh makhluk. Tetapi keutamaan manusia tidak bisa dikalahkan dengan siapapun. Maka makhluk yang diutamakan oleh Allah adalah anak cucu Adam. Siapa anak cucu Adam? Ini kita semua. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Surat Al-Isra surat 17 ayat yang ke-69. Bahwasanya Allah ciptakan anak cucu Adam, manusia, itu telah Allah lebihkan dari seluruh makhluk yang lain. Dan Allah berikan kepada manusia di dunia ini rizki yang baik-baik. Gak ada yang buruk, maka kita tidak boleh mengambil yang buruk. Kalau ada yang mengambil yang buruk, kesalahan orang itu. Mari kita uraikan kajian kita dengan tema bagaimana Allah menciptakan dunia, yaitu mengatur dunia untuk manusia. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Di surat Al-Baqarah, surat 2 ayat 29, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Huwallazi khalaqalakum. Dialah Allah yang telah menciptakan kamu. Siapa yang menciptakan kita? Allah. Bagaimana Allah menciptakan kita? Terserah Allah. Ada nggak Bapak Ibu yang kita diciptakan oleh lalu kalau kita milih? Ada, milih Pak. Ada yang milih nggak Pak? Tolong ya Allah, aku diciptakan jangan jadi orang Indonesia dong. Pengen yang hidungnya mancung, gitu. Ada? Pengen yang kulitnya putih, pengen yang kulitnya langsat, pengen yang kulitnya jangan hitam. Bisa? Tidak bisa, Allah yang menentukan. Itulah yang Allah firmankan Al-Baqarah ayat yang ke-29. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang telah menciptakan kamu dan menciptakan segala apa yang ada di muka bumi itu semuanya. Langit, gunung, bintang, matahari, bulan, semua. Siapa yang menciptakan? Allah. Summastawa. Kemudian Allah beristiwa. Di mana? Ila sama'i fasawwahunna sab'a samawat. Allah beristiwa di atas langit dan Allah ciptakannya kemudian 7 langit yang berlapis-lapis. Wa huwa bikulli syai'in alim. Dan Dia Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Inilah dasar penciptaan alam semesta ini. Yang Allah ciptakan itu untuk seluruh makhluk, tapi yang paling dimuliakan dan diutamakan adalah manusia. Maka Allah ciptakan manusia itu sudah diberikan oleh Allah fasilitas. Semuanya ada di muka bumi ini. Maka manusia diberikan oleh Allah kesempurnaan.
Apa kesempurnaan akal yang ada pada manusia yang nggak dimiliki oleh makhluk lain? Akal. Diberikan oleh Allah penglihatan, diberikan oleh Allah pendengaran, diberikan oleh Allah akal, pikiran, dan hati nurani. Ini semuanya hanyalah Allah berikan kepada manusia. Maka manusia diciptakan laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Sungguh manusia itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah sebaik-baiknya makhluk, sesempurna-sempurnanya makhluk. Dialah manusia. Lalu bagaimana Allah mengatur dunia ini untuk manusia? Ibu, bapak, makhluk yang ada di jagat raya ini yang paling besar dari seluruh makhluk apa coba Bapak? Langit yang 7 lapis. Yang di langit ada apa Pak? Matahari, bintang, bulan, galaksi. Berapa besarnya Pak? Subhanallah, bumi yang kita pijak saja dibandingkan mataharinya setitik Pak. Lalu bagaimana dengan kita? Kita nggak ada apa-apanya Pak. Siapa yang mengatur itu semuanya? Allah. Allah yang maha agung, Allah yang maha besar, Allah yang memberikan. Maka Allah ciptakan kita di dunia dikasih kesempurnaan akal. Silahkan kamu jelajahi langit dan bumi. Silahkan kamu tembus langit, silahkan kamu tembus bumi. Kamu tidak akan mampu menjegalkan itu kecuali dengan sultan, kekuatan yang Allah berikan kepada kita. Maka ada satu kalimat yang Rasul ajarkan kepada sahabat dan sampai kepada kita di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang bernama Abu Musa al-Ash'ari. Kunyahnya Abu Musa al-Ash'ari, namanya adalah Abdullah bin Qais. Kata Rasul begini, "Ya Abdullah ibnu Qais, hai Abdullah bin Qais, ala adullukum ala kanzin min kunuzil jannah? Maukah aku beritahukan kepadamu salah satu simpanan untuk perbendaharaan surga?" Mau enggak Bapak Ibu dikasih perbendaharaan surga? Simpanan yang disimpan untuk menjadi perbendaharaan surga. Mau? Sangat senang Abdullah bin Qais kata itu. "Ya Rasulullah, bala ya Rasulullah, ma hiya?" Tentu wahai Rasulullah, aku suka sekali simpanan surga. Apa itu? Kira-kira apa menurut Bapak dan Ibu? Satu kalimat zikir yang harus kita yakini. Kalimat surga itu, simpanan surga itu kata Rasulullah, "Qul, ucapkan olehmu, la haula wa la quwwata illa billah." Tidak ada daya dan kekuatan yang ada padaku, yang aku miliki, kecuali kekuatan dari, itulah yang disebut oleh Allah sultan. Sultan itu bukan orang kaya, bukan. Sultan itu kekuatan. Kekuatan apa? Bisa fisik, bisa tubuh, bisa alat, bisa ilmu, pengetahuan. Maka Allah telah ciptakan manusia, diatur oleh alam semesta, diatur untuk manusia. Manusia dipersilahkan mencari dunia. Di surat 55, namanya surat Ar-Rahman, di ayat ke-33. Allah tantang kita manusia. Allah persilahkan manusia, bahkan golongan jin dan manusia. Allah berfirman, "Ya ma'syaral jinni wal insi." Hai segolongan jamaah jin dan manusia. "Antanfudhu min aqtaris samawati wal ard." Silahkan kamu lintasi penjuru langit. Silahkan kamu tembus bumi. La tanfudhu, tidak akan kamu mampu melintas penjuru langit, tidak akan mampu menembus bumi, illa bisultan, kecuali dengan sultan, kekuatan. Pak, di zaman Nabi ada nggak Pak pesawat Pak? Kendaraannya Nabi apa Pak? Kalau nggak onta, keledai, kuda, itu Pak. Makanya ketika Nabi Isra Mi'raj dalam waktu 1 malam, dari mulai Masjidil Haram, Masjidil Aqsa saja sudah sekitar 1.200 km lebih. Dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, mungkin bertriliun-triliun kilometer, nggak tahu kita, nggak pernah tahu. Kok bisa dalam waktu semalam? Subhanallah. Masuk akal nggak ketika itu Pak? Maka Rasul dikatakan apa? Gila. Tapi zaman sekarang, ada nggak orang mampu menembus langit angkasa? Berapa lama Pak? Hanya hitungan menit Pak, jam Pak. Pesawat ulang-alik sampai galaksi sana, berapa menit Pak? Nggak sampai 1 jam loh Pak. Dengan apa mereka bisa melintas langit?
sultan, akal, kekuatan, ilmu pengetahuan. Tembus bumi. Bapak-bapak kerja di satu tempat yang pekerjaannya adalah penambangan batu bara. Ada nggak di zaman Rasul tambang batu bara? Di zaman Nabi, beliau tahu nggak di Mekah dan sekitarnya, Jazirah Arab, itu ladang minyak melimpah ruah. Tahu nggak Rasulullah? Enggak. Bahkan Rasul ketika itu penerangannya pakai apa Bapak Ibu? Lemak dari bangkai yang dikumpulkan, dicairkan jadi minyak, dimanfaatkan untuk penerangan. Halal-halal, asal jangan dijual belikan. Sekarang di mana negara paling kaya di muka bumi, Pak? Yang punya minyak, Jazirah Arab. Betul apa betul? Kenapa bisa orang menembus bumi, menggali berkilo-kilometer ladang minyak kemudian diambil? Sultan, kekuatan akal. Yang memberikan itu siapa, Pak? Allah. Jadi yang menundukkan bumi untuk manusia itu siapa? Allah. Makanya kita harus tunduk kepada Allah. Karena bumi sudah Allah tundukkan untuk kita, kitanya harus tunduk sama Allah. Maka di surat Al-Baqarah, Allah ciptakan kita untuk apa? Ayat yang ke-21 diciptakan apa untuk kita? Untuk kita diciptakan untuk apa di situ? Allah katakan, ya ayyuhan nas, hei manusia, i'budu rabbakum, sembahlah Rabbmu, Allah tabaraka wa ta'ala, Tuhanmu. Siapa Tuhanmu itu? Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum, yang telah menciptakan kamu dan telah menciptakan umat manusia sebelum kamu. Siapa umat manusia yang pertama diciptakan? Adam tadi, dan kita anak cucunya. Supaya apa kita ibadah kepada Allah? La'allakum tattaqun, supaya kita jadi orang bertakwa. Lalu tidak berhenti di situ ayatnya. Allah jelaskan, Rob kamu tuh siapa sih? Tuhanmu tuh siapa sih? Allah jelaskan di ayat yang ke-22-nya. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaan wa anzala minas samaa'a ma'an fa akhraja bihi minas samarat rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Tuhanmu Allah itu adalah yang telah menjadikan untukmu ardo, bumi yang kita pijak ini, firasyan, sebagai hamparan, sebagai dataran. Pak, bumi bulat atau datar? Bumi bulat atau datar? Kalau Allah katakan firash, dataran, tapi secara bentuk bumi itu apa bentuknya? Bulat. Coba Pak, benda bulat, ini katakanlah benda bulat ada bola. Di mana tempat diletakkan di bola itu yang bisa tetap tegak? Atas, samping, atau bawah? Ada suatu benda bulat, bola, di mana Bapak Ibu bisa meletakkan benda yang diletakkan di bola bulat tadi yang tetap bisa seimbang, tetap tegak. Di atasnya, di samping kanan, kiri, atau kelilingnya, atau di bawahnya? Di atas, betul Pak? Kalau ternyata letakkan di atas, kemudian bola itu digulirkan, set, jatuh apa enggak? Maaf, bumi bulat kan? Berputar atau tidak? Kita berada di mana? Di permukaan bumi yang terus berputar. Logikanya Pak, kalau kita berada di sebelah atas, kita bisa tegak. Bumi kan berputar Pak. Ya berputar pada porosnya, ya berputar mengelilingi matahari. Harusnya saat berputar begini, kita jatuh apa enggak? Kok enggak? Nah. Ya? Gravitasi, ilmu manusia. Tahu sekarang gravitasi. Betul enggak Pak? Maka Allah katakan gravitasi itu setelah kita pelajari sekarang. Dulu Rasul tahu enggak gravitasi? Enggak tahu Pak. Taunya apa? Bumi itu dihamparkan. Meskipun bulat seakan-akan apa? Jadi penghidupan kita, tempat menetap kita dimanapun berada. Siapa yang mengatur itu Pak? Allah. Allah. Sesuatu yang terhampar. Allah. Gaya gravitasi itulah yang menyebabkan manusia tinggal di permukaan bumi manapun tetap tegak. Kenapa? Karena Allah jadikan
bumi itu terhampar, seperti hamparan. Karpet kalau digulung, di mana Bapak bisa berdiri? Bagian atas kan? Jadi berapa banyak yang bisa berdiri? Ya hanya sebagian di atas gulungan itu. Tapi ketika karpet itu dihamparkan, banyak gak orang yang bisa berdiri di sana? Tegak apa enggak Pak? Seperti itulah bumi. Allah jadikan seakan-akan seperti hamparan, terhampar. Maka silahkan kamu tempuh bumi itu, silahkan. Cari maisha, cari penghidupan. Tapi ingat, dalam rangka ibadah kepada Allah. Karena Allah atur dunia ini untuk kita bukan gratis. Bukan gratis. Tetapi untuk apa? Sarana kita taat kepada Allah. Bukan kita boleh berbuat seenaknya. Maka Allah katakan tadi, lanjutan ayat Al-Baqarah ke ayat 23, yang Allah jadikan tadi bahwasanya bumi itu menjadi hamparan, kemudian langit menjadi atap, menjadi naungan, kemudian dari langit diturunkan air hujan. Apa gunanya air hujan? Untuk kita bisa minum, kita bisa hidup, ada tanam-tanaman, ada tumbuh-tumbuhan diminum oleh kita, jadi tanam-tanaman yang subur, dimakan oleh binatang, dan seterusnya. Itu siapa yang memberikan itu semua? Siapa yang mengatur semua? Allah. Maka di ujung ayatnya, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Kamu jangan jadikan Allah itu ada tandingannya. Jangan kamu sekutukan Allah. Jangan kamu khianati nikmat dari Allah. Kamu tahu yang memberikan ini semuanya adalah Allah. Maka kita harus senantiasa taat kepada Allah. Ikuti aturan Allah. Sampai kemudian di ayat ke-23-nya Allah katakan, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih. Ketika Nabi diutus oleh Allah, disampaikan kepada orang-orang kufar, orang-orang musyrik, apakah mereka percaya dengan ayat-ayat Allah? Tidak. Mereka ragu. Bahkan Nabi dikatakan membawa apa? Sihir, membawa apa lagi? Dongeng-dongeng, dusta, dan seterusnya. Kalau kamu ragu, maka silakan. Tantangan Allah adalah faktu bisuratim mim mithli. Kamu buatkan sepatu surat aja, semisal dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Wad'u syuhada'akum min dunillah. Cari pelayan kamu, pembantu kamu, penolong kamu selain daripada Allah. In kuntum shadiqin. Kalau kamu benar. Bisa nggak Pak? Seseorang kemudian mengingkari Allah, membuat tandingan selain Allah, membuat ayat-ayat semisal dengan ciptaan Allah, dengan firman-Nya Allah. Bisa nggak? Nggak mungkin. Maka kata Allah di ayat ke-24-nya dikatakan tuh, wa in taf'alu wa lan taf'alu, jika kamu tidak mampu dan tidak akan mampu membuat satu ayat saja, sebagaimana firman Allah, surat Allah dalam Al-Quran, yang disampaikan Nabi, fattaqun nar, hendaklah kamu takut akan neraka. Nerakanya siapa? Nerakanya Allah. Apa bahan bakarnya? Waquduhan nas wal hijarah. Bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Untuk siapa? Uiddat lil kafirin. Mari dari ayat ini kita kembangkan bagaimana Allah mengatur kita di muka bumi ini. Bapak Ibu, di langit ada benda yang paling besar sebagai sumber daripada sinar itu apa? Matahari. Berapa besarnya matahari? Tidak ada yang bisa mengukur, Pak. Cuman besarnya luar biasa. Beribu kali lipat besarnya bumi. Yang jarak sekian triliun juta matahari, juta tahun, itu pun panasnya masih terasa di kita. Nah, yang ngatur pergerakan matahari siapa, Pak? Coba kalau malam terus gak pernah ada matahari, kita hidup bagaimana, Pak? Siang terus gak pernah malam, kita hidup bagaimana, Pak? Subhanallah. Siapa yang ngatur itu semuanya? Allah. Untuk siapa itu? Untuk kita. Maka di surat Yasin, surat 36, di ayat ke-38 dan ayat ke-39, Allah pun mengatur matahari, Allah pun mengatur bulan. La syamsu tajri li mustaqarril laha. Dzalika taqdirul azizil alim.
Matahari bergerak beredar pada tempat peredarannya. Itu adalah takdir Allah, ketetapan Allah, zat yang maha perkasa dan maha mengetahui. Allah atur matahari tetap pada tempatnya, menyinari bumi untuk siapa? Untuk kita. Pak, kalau matahari nggak pernah bersinar, kira-kira tanam-tanaman tumbuh apa enggak? Enggak, Pak. Lalu kita nggak merasakan cahaya, bagaimana rasanya, Pak? Nggak ada nikmatnya, Pak. Maka siapa yang ngatur itu semuanya? Allah. Untuk siapa? Untuk kita. Kita nikmati dalam kehidupan kita. Bagaimana dengan bulan? Sama, bulan juga demikian di ayat ke-39-nya. La syamsu, dan tidaklah yang wal qamaru qaddarnahu manazila hatta idza 'ada kal urjunil qadim. Bulan juga ada garis edarnya mengelilingi matahari, sehingga bulan itu kalau sudah sampai kepada bulan yang tua kembali kecil, kal urjunil qadim, seperti tandan yang tua. Bapak Ibu pernah lihat bulan nggak di waktu masih tanggal muda? Kemarin pas Ramadan itu biasanya yang sering diributin kedengaran apa, Pak? Hilal. Apa itu hilal, Pak? Bulan sabit. Apa itu bulan sabit kira-kira, Pak? Di Al-Baqarah surat 2 ayat 189, ketika para sahabat nggak paham bulan sabit, tanya sama Rasul, ya Rasul, bulan sabit itu apa sih? Maka turun wahyu ini, Al-Baqarah 189 di bagian awal ayat. Yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang hilal, bulan sabit. Apa itu fungsi bulan sabit? Apa itu gunanya? Qul, Muhammad jawab pertanyaan mereka tentang bulan sabit itu. Hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Bulan sabit adalah tanda-tanda awal untuk perhitungan manusia dan untuk ibadah haji. Maka setiap ada ibadah yang wajib pasti ditentukannya dengan bulan. Apakah mau dihisab dengan perhitungan, apakah dilihat, yaitu cara sistem saja. Tapi yang jelas, hilal itu adalah untuk perhitungan. Untuk apa perhitungannya, Pak? Kapan mulainya Ramadan? Kan lihat hilal kan, Pak? Kan diperhitungkan dulu hilalnya. Terus kapan lagi hilal dilihat? Nanti kapan berakhirnya Ramadan? Tanda stop, jangan puasa lagi. Besok 1 Syawal Idul Fitri. Kapan lagi? Di tanggal Zulqa'dah, akhir Zulqa'dah, untuk menentukan 1 Zulhijjah. Supaya apa? Kalau sudah nongol bulan, berarti besok tanggal 1 Zulhijjah. Wal hajj, untuk perhitungan awal mulai ibadah haji. Maka selain dari 3 bulan itu, nggak ada lagi, Pak, nyari hilal. Nggak bakal dengar kita ngomong hilal, Pak. Betul apa enggak? Hanya di 2 tempat tadi. Dan 3 Zulhijjah, karena menentukan apa? Ibadah haji. Di sini kita menentukan saum Arafah. Siapa yang mengatur itu, Pak? Allah. Bulan Allah tetapkan ada manazila, ada garis edarnya. Hatta idza ka'aja, apabila datang ke bulan itu kembali ke waktu yang semula, maka kal urjunil qadim, seperti tandan tua. Cuman begini, Pak, bulan, Pak. Set. Coba lihat nanti, Pak, di ufuk barat, Pak. Berarti nanti sudah tanggal berapa, Pak? Sudah tanggal berapa nanti malam? Sekarang tanggal berapa? Tanggal 5 Ramadan. Berarti nanti pas menjelang maghrib, dan kita lihat maghrib, di ufuk barat Bapak lihat, set, bentuk bulannya. Seperti bulan sabit, seperti alis mata. Nanti mulai tua, terus kapan bulan purnama? 13, 14, 15. Setelah purnama, berkurang lagi. Itulah yang ngatur siapa, Pak? Pernahkah kita berpikir seperti itu? Subhanallah. Allah ciptakan kita, adanya kenikmatan, ada alam semesta itu Allah serahkan kepada kita, Pak. Silahkan diatur. Tapi jangan membuat kerusakan di muka kebanyakan manusia. Bagaimana? Demi untuk meraih dunia, Pak. Kalau tidak salah, para penambang batu bara, kalau sudah habis harus diuruk lagi ya, Pak, ya? Nggak tahu diuruk apa enggak. Penebang hutan, kalau sudah nebang hutan harus diapain, Pak? Tanam lagi, betul apa enggak? Nggak tahu ditanam lagi apa enggak. Orang-orang yang berbuat curang seperti itu, Allah tahu apa tidak? Tahu, Pak.
Allah sediakan untuk kita. Semua fasilitas itu diatur oleh Allah untuk kita, manusia yang paling banyak mengambil nikmatnya alam semesta. Maka di sisi Allah di surat 28, surat Al-Qasas ayat yang ke-77, Allah Subhanahu wa taala berfirman, di mana di ayat itu Allah perintah kita untuk mencari, Pak. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Carilah kehidupan dunia, apa yang telah Allah berikan kepada kamu. Apa yang telah Allah atur untukmu, apa yang Allah telah berikan fasilitas kepada kamu. Tapi duniamu itu untuk bekal akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi kamu hidup di dunia, jangan kamu abaikan, jangan kamu sepelekan nasibmu, keadaanmu di dunia. Dan karena dunia itu diatur oleh Allah untuk kita, kata Allah kepada kita, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Hendaklah kamu selalu berbuat baik sebagaimana Allah berbuat baik kepada kamu. Alam semesta diatur oleh Allah seimbang, Pak. Coba kalau Allah nggak ngurus pergerakan matahari, dibiarkan gerak sendiri, gimana, Pak? Nanti kiamat, Pak, dilepas oleh Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Matahari gerakannya tidak teratur lagi. Bulan pun berkeliling tidak teratur lagi. Akhirnya apa yang terjadi? Matahari dan bulan dibenturkan oleh Allah. Bumi dan bintang dibenturkan oleh Allah. Semua porak-poranda. Karena Allah nggak ngurus lagi, Pak. Itulah yang disebut yaumil akhir, yaumal qiyamah. Hancur semesta. Sebelum hari kiamat, dunia Allah atur untuk kita. Maka tadi perintahnya, wa ahsin, berbuat baiklah. Kama ahsanallahu ilaik. Sebagaimana Allah telah berbuat kepada kamu, berbuat baik. Wala tabghil fasada fil ard. Jangan merusak permukaan bumi. Wala tabghil fasada fil ard. Jangan merusak permukaan bumi. Kenapa? Innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah nggak suka orang yang suka membuat kerusakan. Maaf Bapak Ibu, kerusakan di muka bumi ini, kerusakan apa yang dimaksud kira-kira? Alam? Tatanan? Atau apa? Maaf, kalau orang bodoh ngerusak bumi, kira-kira apa yang dirusak? Ya, cuma nebang pohon sembarangan untuk dibakar kayunya, dijual untuk sekedar makan. Kalau gali pasir, ya udah satu truk dijual hari ini, satu truk, dua truk, ya sudah. Kenapa? Orang bodoh kekuatannya cuma pakai tenaga. Kalau orang pinter yang kekuatannya pakai sultan ilmu, Pak, gimana, Pak? Cukup hanya untuk makan hari itu, untuk mengeruk kekayaan 7 turunan, Pak. Sehingga kerusakannya lebih jahat mana, Pak? Orang yang rusak akidah dengan merusak alam secara langsung fisik, lebih bahaya mana, Pak? Rusak akidah, Pak. Orang yang gak beriman, yang rusak akidahnya, dia gak pernah merasa salah berbuat jahat kayak apapun, Pak. Merusak tatanan dunia, merusak alam semesta, menebang sembarangan. Gak pernah merasa takut, Pak. Kenapa? Dia merasa yang penting gue untung kok. Padahal Allah katakan, wala tabghil fasada fil ard. Jangan kalian merusak di muka bumi ini. Artinya jangan cuma rusak alam saja, ada rusaknya akidah, itu yang lebih bahaya. Karena orang yang rusak akidah nggak takut sama Allah. Benar apa benar Bapak Ibu? Padahal Allah sudah mengatur kita semua. Wala tabghil fasada fil ard. Kenapa kok banyak orang membuat kerusakan di muka bumi? Karena terlalu cinta dengan dunia. Maka kalau sudah terlalu cinta dengan dunia, mau diatur apapun oleh Allah, nurut sama Allah atau enggak? Enggak, nurutnya dengan apa? Hawa nafsu. Coba kita lihat ayat surat 45 ayat ke-23. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Maka pernahkah kamu memperhatikan atau pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya itu Tuhannya? Bapak Ibu, Tuhan kita siapa? Artinya kalau kita menuhankan Allah berarti karena Allah yang ngatur kita, kita harus tunduk kepada aturan. Betul apa betul? Ada nggak orang yang tidak jadikan Allah sebagai Tuhannya? Dia nggak mau ikut aturan Allah, tapi menurut hawa nafsu. Ada nggak?
Semoga tidak ada yang di sini. Orang itu pasti mengatakan, terserah gue dong. Ayo dong sholat, kamu muslim kan? Biarin, gue masih gak sholat, tapi gue mah orangnya baik. Daripada dia sholat tapi masih kayak gitu. Mendingan gue dong. Ada gak orang ngomong kayak gitu? Itu orang-orang ngawur itu. Orang mengikuti hawa nafsu. Atau membuat kerusakan tanpa peduli halal haram. Yang penting saya dapat itu hawa nafsu. Ada orang mengikuti hawa nafsu, maka kata Allah apa? Fa'adallahu Allahu ala ilmin. Allah biarkan orang itu sesat dengan sepengetahuan Allah. Tahu bahwa dia sesat, dibiarin sesat oleh Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Karena dia nggak mau diatur oleh Allah, padahal Allah mengatur dunia untuk kita dan kita harus ikut aturan Allah. Wa khatama ala sam'ihi, ditutup pendengarannya. Wa qalbihi, ditutup hatinya. Wa ja'ala ala basarihi hisyawah, dijadikan di hadapan pandangannya seakan-akan tertutup, terhalang. Kalau orang sudah tidak ditutup telinganya kayak orang tuli, ditutup matanya kayak orang buta, ditutup hatinya keras mati, nggak peduli dengan aturan Allah. Kira-kira orang itu sesat atau dapat petunjuk? Tapi dibiarkan Allah. Sampai ujung ayatnya mengatakan, wa may yahdihi min ba'dillah. Kalau orang sudah dibiarkan oleh Allah sesat, berbuat seenaknya di dunia, nggak mau lagi diatur oleh Allah, padahal Allah telah membuat aturan untuk manusia. Dunia, bumi pun diatur oleh Allah untuk manusia. Kita pun diatur oleh Allah untuk taat kepada Allah. Kok nggak mau tunduk dengan aturan Allah? Siapa yang bisa memberikan petunjuk kalau Allah sudah biarkan sesat? Afala tadzakkarun? Apa kamu tidak berzikir? Kamu tidak mengambil pelajaran? Kamu tidak mengingat? Jadi saudara sekalian, tema kita yang kita angkat itu cuma singkat. Apa itu tadi? Yaitu Allah cuma tema yang kita angkat. Afwan, saya lupa. Bagaimana Allah mengatur dunia untuk manusia? Jangan kita hanya mengambil keuntungan dari diaturnya dunia. Tapi kita pun harus mengambil keuntungan apa? Dari bagaimana Allah mengatur kita. Ingat, Allah ciptakan kita itu untuk apa tadi? Ibadah. Bukan untuk menguruk kekayaan. Bukan untuk merusak permukaan bumi. Bukan untuk menentang Allah. Demi Allah, bukan. Tapi ada manusia kok tetap seperti itu. Berarti nggak mau ikut aturan Allah. Terserah. Dibiarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan apa? Terserah kamu deh. Ada ayat yang sampai demikian, saking marahnya Allah, Pak. Surat 41, surat Fussilat ayat 40, Allah berfirman demikian. Innalladzina yulhiduna fi ayatina la yakhfawna alaina. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat kami, mengingkari tanda kebesaran kami, perintah kami, aturan kami, syariat kami, larangan kami, diingkari, la yakhfawna alaina, tidak akan mampu tersembunyi dari kami. Maksudnya apa Bapak Ibu? Kamu mau berbuat apapun gak bisa ngeles dari Allah. Gak bisa menghindar, pasti ketahuan. Allah sudah ngatur kita, yuk berbuat baik. Sebagaimana dunia telah diatur oleh Allah, dipakai untuk diberikan kepada kita rizki, silakan cari. Melimpah ruah silakan. Cari di permukaan bumi manapun. Yang penting tadi, jangan merusak permukaan bumi. Maka kata Allah, ketika kita telah diberikan segala nikmat, kok kitanya nggak mensyukuri nikmat Allah, lalu kamu mengingkari ayat-ayat Allah, la yakhfawna alaina, nggak tersembunyi dari kami. Ada pertanyaan yang nggak perlu jawaban Bapak Ibu. Apa pertanyaan di ayat itu? Afamayyulqa finnari khairun amma ya'ti aminan yaumal qiyamah. Apakah orang-orang yang nanti dilempar ke neraka itukah yang lebih baik, atau orang-orang yang masuk surga yang menemui Allah dengan rasa aman? Pertanyaan ini butuh jawaban nggak Bapak Ibu? Nggak butuh. Kenapa nggak butuh? Tiap orang sudah bisa jawab. Pasti yang masuk surga yang lebih baik. Tapi kenapa Anda tahu yang masuk surga lebih baik? Perbuatanmu kok nggak mencerminkan orang yang pengen masuk surga? Maaf, ada nggak di bulan Ramadan ini orang-orang Islam tapi nggak puasa? Banyak. Ada nggak yang puasa tapi nggak pernah sholat? Banyak, Pak. Yang puasa sholat tapi nggak pernah baca Quran? Banyak. Nggak pernah zikir, nggak pernah taraweh. Pol tarawehnya. Saya puasanya pol bulan ini Pak Ustadz, 10 bulan penuh. Sholatnya gimana? Pol nggak pernah taraweh.
Baca Qur'annya gimana? Pol nggak pernah buka Qur'an. Zikirnya gimana? Pol nggak pernah zikir. Yang seperti inikah? Ini kata Allah apa? Orang ini sesungguhnya mengingkari ayat-ayat Allah. Nggak tersembunyi. Kamu pengen masuk surga, tapi kenapa perbuatanmu seperti itu? Kamu nggak mau diatur oleh Allah, padahal dunia diatur oleh Allah untuk kita. Dan kita diatur oleh Allah untuk kita sendiri, bukan untuk Allah. Kalau ada orang nggak mau lagi aturan dan tidak takut diatur, tidak mau diatur, apa kata Allah di ujung ayatnya? I'malu ma syi'tum. Lakukan sesuka kamu. Lakukanlah apa yang kamu ingin lakukan. Kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu, ini pertanyaan ini kalimat apa? Kalimat perintah atau kalimat larangan? Kata Allah, lakukan, terserah kamu. Berbuatlah apa yang kamu kehendaki. Kalimat perintah atau larangan? Perintah. Kalau gitu kita boleh berbuat seenaknya. Suka-suka gue dong, hidup-hidup gue lu ikut campur. Kan ada yang ngomong begitu, dosa-dosa gue lu yang repot sih. Mulut-mulut gue lu ngelarang gue ngomong sih. Tubuh-tubuh gue lu ngelarang gue berbuat sih. Betul, banyak orang begitu. Maka kata Allah, i'malu ma syi'tum. Ya terserah kamu. Silakan kamu berbuat. Tapi awas, di ujung ayatnya Allah katakan apa? Innahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya dia Allah mengetahui apapun yang kamu perbuat. Gak akan ada yang luput dari Allah. Allah yang ngatur kita hidup. Dunia pun diatur oleh Allah untuk kita. Kitanya pun harus ikut aturan Allah. Karena kita milik Allah, Bapak Ibu. Allah ciptakan kita untuk apa? Di surat 51 ayat 56. Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Dan ibadah itu ada aturannya. Sebagaimana Allah mengatur dunia untuk kita, Allah mengatur kita pula di dunia. Hiduplah sesuai aturan. Jangan mengikuti hawa nafsu. Saya buatkan contoh ilustrasi sederhana. Ada sebuah ayat yang tidak terlalu panjang. Ayat ini saya akan jadikan menjadi sebuah ilustrasi. Suratnya namanya surat 14. Surat Ibrahim, ayatnya ayat yang kelima. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا. Dan kami telah utus Musa dengan membawa ayat-ayat kami. An akhrij qaumaka minadh-dhulumati ilan nur. Ya Musa, keluarkanlah kaummu, umatmu dari kegelapan menuju kepada cahaya. Wa dzakkirhum bi ayyamillah, dan berikan peringatan kepada umatmu hai Musa dengan hari-harinya Allah. Inna fi dzalika laayatil likulli sabarin syakur. Yang demikian terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang sabar dan bersyukur. Ibu, Bapak, ayat ini berlaku untuk umatnya Nabi Musa atau berlaku pula untuk kita umat Nabi Muhammad? Berlaku untuk kita juga, Pak. Karena ayat itu universal. Allah sedang bercerita tentang Nabi Musa. Tapi sesungguhnya itu berlaku untuk kita. Bahwasanya kita harus diberi peringatan. Allah telah memberi peringatan melalui Rasulullah, melalui ayat Al-Quran, melalui dalil hadis. Dan sampailah peringatan itu kepada kita. Salah satu peringatannya apa di situ? Wa dzakkirhum bi ayyamillah. Berilah peringatan kepada mereka, yaitu umatnya para nabi, tentang hari-hari Allah. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu sekalian. Mari kita berdiskusi. Hari-hari Allah itu kira-kira apa Bapak Ibu? Apa yang dimaksud hari-hari Allah? Ini gak mau jawab, gak dengerin atau bengong atau bingung. Semoga sih dengerin, semoga. Kalau yang gak dengerin ya gak apa-apa. Hari-hari Allah. Ilustrasinya begini Bapak Ibu. Maaf, Bapak Ibu bekerja di sini, ada nggak perjanjian dengan perusahaan? Ada? Apa isi perjanjiannya diantaranya secara global? Disiplin. Saya tanya Pak, Bapak Ibu bekerja di perusahaan ini dari hari apa sampai hari apa? Senin sampai Jumat. Jam berapa sampai jam berapa? Normal ya, di luar Ramadan? 8:30 sampai 5:30. Oke. Berapa jam itu Pak? Dipotong istirahat. 4 plus 4, 8 jam. Betul Pak? Pertanyaan saya,
Senin sampai Jumat setengah 9 sampai jam setengah 5, dipotong istirahat antara jam 12 sampai jam 1. Hari-hari Bapak Ibu milik siapa? Perusahaan. Apa maksudnya milik perusahaan? Apa maksudnya Pak? Kerja. Disiplin sesuai dengan aturan. Berani nggak Bapak masuk kerjanya jam 9? Jangan jam 9 deh, jam setengah 9 lewat 10 menit, berani nggak? Berani apa nggak Pak? Sering. Oke, katakanlah sering, dapat teguran apa nggak? Boleh, tapi pulangnya jam berapa Pak? Otomatis harus diperpanjang. Secara disiplin, berarti Bapak harus masuk setengah 9, pulang setengah 5, boleh nggak masuknya terus tiap hari? Nah, pulangnya duluan terus tiap hari. Kalau sampai ada begitu boleh, tapi kondisi Bapak Ibu gimana? Nah, teguran. Lama-lama kalau ditegur, SP. Kalau sudah SP3, pecat. Berani nggak setiap hari begitu? Di waktu kerja itu, berani nggak main-main? Terutama kalau dilihat oleh atasan, berani nggak main-main? Nih, lagi kerja, ada WA masuk. Ada sesuatu, tuing-tuing, dibuka atau langsung diumpetin? Gara-gara ada atasan. Kalau nggak ada atasan, cengengesan sambil main lagi, lihat lagi. Karena atasan tidak setiap saat di tempat. Itulah yang dimaksud Bapak Ibu bekerja, maka hari-hari itu milik perusahaan. Maknanya, Bapak Ibu nggak boleh sembarangan. Harus ikut atur. Kalau nggak ikut aturan, apa resikonya tadi? Dipecat. Kira-kira Bapak Ibu kok nurut dengan aturan perusahaan karena apa? Ya? Kenapa Pak? Jawabannya agak sedikit keras. Oh, dapat gaji. Kalau nggak digaji, mau nggak disiplin Pak? Ya ngapain? Oke, berapa gaji Bapak? Maaf, saya nggak nanya sebut nggak. Saya yakin nggak mungkin 1 miliar sehari. Seyakin-yakinnya, Ustadz ngawur amat 1 miliar. Gaji Anda 1 miliar sehari, sebulan 30 miliar, setahun 360 miliar. Bisakah untuk mendapus surganya Allah? Tuh jelas jawabannya tidak. Alhamdulillah, jazakillah khairan atas jawabannya. Sekarang saya contohkan. Bapak Ibu, hari-hari yang kita lalui dari hari Ahad sampai dengan hari Sabtu, 7 hari, dari pukul 00 sampai pukul 00, pukul 24, itu milik siapa? Ada yang berani hari kita? Milik siapa Pak? Jelas? Kalau gitu kita harus ikut aturan siapa? Pada mau diatur apa enggak? Baru satu aturan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung enggak bahwa itu adalah Allah Maha Besar? Selain Allah kecil, dunia kecil, gaji kecil, bos kecil. Demi Allah, Allah yang ngatur kita. Begitu dipanggil hayya 'alas shalah, kira-kira langsung atau ntar dulu? Ya begitu deh. Ada yang telatnya 10 menit, telatnya 1/4 jam. Ustadz, kan Ustadz tahu sendiri musolanya segitu. Tuh coba. Oke, musola segitu. Tapi kenapa nggak begitu tuh cepetan? Ada yang ntar dulu, ntar ngantri. Oke, setelah selesai sana ada yang tetap ngantri di sana. Kenapa dipanggil Allah untuk hadir tepat waktu pada nanti dulu? Nggak takutkah sama Allah? Ini dari sisi sholat loh Pak. Saya demi Allah nggak nyindir siapapun, nggak nyinggung siapapun. Yang salah yang ngasih temanya bumi diatur oleh Allah untuk manusia. Dan jangan cuma pengen nikmat buminya saja. Kita harus ikut aturan Allah dong. Kita hidup di buminya Allah kok. Inilah yang dimaksud hari-hari Allah. Kita milik Allah. Mulut kita harus dijaga, pandangan kita harus dijaga, perbuatan kita harus dijaga, ibadah pun diatur, nggak boleh sembarangan. Semuanya itu ada aturan. Kenapa? Karena kita diciptakan dengan nikmat yang tidak terhingga. Dan Allah ciptakan kita salah satunya adalah supaya kita bersyukur. Dengan apa syukur itu? Seluruh nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Bapak Ibu bisa nggak ngitung nikmat Allah kepada kita? Bisa apa enggak? Di surat 14, surat yang sama tadi, di ayat yang ke-32, 34, Allah berfirman, Wa atakum min kulli ma sa'altumu.
Sungguh kami Allah telah memberikan kepada kamu segala nikmat dan keinginan sesuatu yang kamu butuhkan tanpa diminta Allah beri. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kamu hendak menghitung-hitung nikmat Allah, enggak akan mampu menghinggakannya. Innal insana la zalumun kafar. Tapi manusia zalim dan ingkar, enggak bersyukur, bandel sama Allah, masih bisa cengengesan, ketawa-ketawa karena masih di dunia. Coba nanti di akhirat. Aturan Allah tegak yang kita enggak bisa lagi menghindar dari aturan Allah. Baik, saya tutup dengan 2 buah ayat Al-Quran. Pertama, dulu Pak, Bu, Rasulullah di Mekah berapa tahun lamanya dakwah? 13 tahun. Ditolak atau diterima, Pak? 95% menolak semua, Pak. Maaf, di Mekah itu mata air ada berapa? Ada berapa mata air di Mekah? 1. Apa namanya? Zam-zam. Ada nggak mata air selain Zam-zam? Satu-satunya mata air yang tidak pernah akan kering sampai hari kiamat. Allah jamin, Pak. Bahkan tiap orang umroh, 1 orang bawa berapa liter itu? 5 liter. Kali ribuan orang, ratusan ribu, juta, Pak. Pernah kering apa enggak? Yang kita minum? Subhanallah. Sampai Allah menyindir orang kafir Mekah yang disuruh bertauhid, enggak mau nolak, padahal dikasih air oleh Allah. Di surat Al-Mulk, surat 67 di ayat penutup, ayat yang ke-30. Qul, katakan ya Muhammad kepada orang-orang kafir Mekah itu. In asbah ma'ukum ghawra wa may ya'tikum bima'in ma'in. Hai penduduk Mekah, gimana jika tiba-tiba sumber mata airmu, yaitu Zam-zam, kering? Siapa yang bisa memberikan mata air yang mengalir? Ditutup ayatnya tanpa jawaban. Suruh mikir apa enggak, Pak? Bayangkan Bapak lagi musim kemarau, sumber mata air yang Bapak ambil dari sumur bor atau PDAM kering, Pak. Sehari gak ada air. Apa yang terjadi, Pak? Kelabakan apa enggak kita? Mungkin masih bisa nebeng ke tetangga minta. Mungkin bisa misa ke musola. Alhamdulillah sekali-kali ke musola, ke masjid. Gara-gara pengen numpang mandi. Boleh jadi dipanggil gak pernah datang ke masjid. Gimana kalau air itu kering? Ini penduduk Mekah loh, Pak. Gimana kalau airnya kering? Adakah yang bisa memberikan air mengalir? Tidak ada. Lalu kenapa kamu tidak bersyukur pada Allah? Kenapa kamu ingkar? Sebuah pertanyaan yang harusnya kita berpikir. Mari Bapak Ibu kita merenung. Yang ngasih nikmat kepada kita itu siapa sih? Allah. Nikmat kita terhitung apa tidak tadi? Coba Bapak Ibu buka di sebuah surat. Nama suratnya adalah surat Al-Waqi'ah. Surat 56. Dari ayat 68 Allah berfirman, Afara'aitumul ma'alladzi tashrabun. Hei manusia, pernahkah kamu memperhatikan air yang kamu minum? Ustadz, itu ada galon banyak, gak pernah kekeringan, di sini tinggal beli. Iya, kita tinggal beli, Pak. Tapi yang ngasih minum siapa sih, Pak? Yang nurunkan air siapa sih, Pak? A'antum anzaltumu minal manzil am nahnul munzilun. Apakah yang menurunkan air hujan dari tempat turunnya itu dari langit? Kamu atau Allah? Udah jawabannya pasti satu. Allah dong Ustadz. Masa kita bisa nulis? Ada dukun tuh pawang hujan. Pendusta mereka. Allah yang menurunkan. Coba. Air hujan yang turun itu bagaimana siklusnya, Pak? Dulu kita belajar siklus hujan gimana, Pak? Permukaan dunia yang paling banyak itu apa? Air laut. Dari mana asalnya awan yang kemudian menuju ke daratan? Air laut yang tersedot oleh awan, panas matahari, lalu menjadi butiran awan di atas, bergiring oleh angin, lalu hujan di tempat-tempat hujan. Pak, air laut rasanya apa? Saat hujan turun rasanya apa? Coba lihat Allah firmankan di ayat 70-nya. Lau nasha'u ja'alnahu ujajan falaula tashkurun.
Andai kata air hujan yang Allah turunkan dari langit karena berasal dari air laut, rasanya tetap asin. Subhanallah. Gimana? Coba mikir. Air asin bisa nggak untuk nyiram tanaman, Pak? Mati. Bisa nggak diminum, Pak? Nggak. Diolah sedemikian rupa, Pak. Maka apakah kamu tidak bersyukur? Dari air aja udah kita sulit, Pak, mensyukuri, Pak. Belum lagi dari segala-galanya yang kita nggak pernah hidup nikmat. Oksigen yang kita hirup gratis. Coba kalau nggak gratis, Pak. Ya Allah, dalam hitungan menit berapa juta manusia mati, Pak. Belum mata kita melihat, belum telinga kita mendengar, tubuh kita bergerak, lisan kita berbicara, tangan berbuat, kaki melangkah. Nikmat bukan itu, Pak? Nikmat dari mana? Allah, karena Allah yang telah mengatur itu kita semua. Yuk, hiduplah kita sesuai dengan aturan. Aturan siapa? Allah Azza wa Jalla. Maka semua serba diatur. Sholat diatur, wudhu diatur, tayamum diatur, makan diatur, nyari nafkah diatur, mau tidur diatur, buang air kecil pun diatur, Pak. Buang air besar diatur, hubungan suami istri diatur, Pak. Adakah agama yang mengatur seperti itu selain Islam? Enggak ada. Maka mari kita ikuti aturan Allah. Karena Allah yang telah mengatur dunia untuk kita. Kita ikut aturan Allah. Semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Demikian kajian kita pada siang hari ini. Semoga apa yang kita uraikan membawa manfaat dan hikmah. Dan semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang mau diatur oleh Allah. Jika kita keluar dari aturan Allah, segeralah kita kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah. Bulan Ramadan, bulan dibukanya pintu-pintu taubat, dibukanya pintu rahmat, dibukanya pintu langit, bahkan pintu-pintu surga kelak Allah akan bukakan untuk orang-orang yang mentaatinya, yang mau mengikuti aturannya. Amin ya rabbal alamin. Yang benar dari Allah yang disampaikan melalui Rasulnya. Salah saya yang penuh kekurangan dan penuh kekhilafan, semoga Allah memaafkan dan mengampuni dosa kita. Mari Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Alhamdulillah billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.